Pemirsa, LPD Kedonganan Badung tak pernah berhenti melakukan inovasi untuk memberdayakan kerama adatnya. Pandemi COVID tidak menghentikan pengelola LPD melakukan terobosan baru. Bertepatan dengan HUT ke-30, LPD Kedonganan meluncurkan tekad, yakni Tenten Kerama Adat. Hal itu ditandai dengan peletakan batu pertama gedung berlantai 3 sebagai gedung pusat belanja. Berikut liputannya. Pemirsa, bertepatan dengan HUT ke-30, LPD Kedonganan melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung berlantai 3 sebagai pusat belanja dan ekonomi masyarakat adat Kedonganan. Gedung yang bernama Kertaloka tersebut akan dibangun pusat belanja sebagai sektor real berupa kebutuhan masyarakat, juga dibangun klinik kesehatan dan apotek serta pusat pelatihan pertanian hidroponik. Terobosan di masa pandemi COVID ini, menurut Ketua LPD Kedonganan Ketut Madre, sebagai motivasi bagi masyarakat untuk kembali bangkit dan tidak hanya berpangku tangan menunggu dibukanya kembali sektor pariwisata. Selama ini, masyarakat Kedonganan sangat bertumpu pada sektor pariwisata, terutama dari aktivitas perekonomian di 24 kafe pinggir pantai. Untuk sementara, sembari menunggu tuntasnya pembangunan gedung Kertaloka, aktivitas pusat belanja bagi kerama dilakukan di tekad, yakni Tenten Kerama Adat. Mereka yang berbelanja di tempat ini menggunakan KKM atau Kartu Kerama Mipil yang terkoneksi ke sistem keuangan LPD Kedonganan. Dengan demikian, perekonomian masyarakat akan berputar dan LPD pun akan terus berkembang dengan pengembangan usahanya. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa di saat ini kami harus berinovasi, berupaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap, satu, percaya pada dirinya sendiri bahwa mereka masih mampu. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan kepada LPD ini sebagai lembaga keuangan adat. Sudah itu yang ketiga, menyatukan pikiran-pikiran mereka. Nah, dari itulah pertama kami memberikan sembako kepada kerama adat, demikian juga kerama Damiu. Nah, setelah kami lihat, ternyata pemberian sembako ini ada multiplier efeknya bagi usaha-usaha sektor real. Nah, disitulah kami terinspirasi memperdayakan Aktipa yang kami miliki. Nah, salah satu contohnya yang di sini, yaitu Aktipa yang kami ambil alih, yang milik kerama, yang selanjutnya kita kelola. Dan mudah-mudahan dengan pola ini nanti kerama ke depan bisa melihat, selanjutnya bisa mereka manfaatkan, selanjutnya bisa mereka kelola. Selama ini kami dampingi dulu. Nah, sehingga itu strategi kami menggairahkan ekonomi yang ada di Desa Adat Kedonganan ini. Ketua Panitia Pembangunan Gedung Kertaloka, Kadek Suparto, mengatakan pihaknya memerlukan waktu maksimal 2 tahun untuk menuntaskan pusat belanja dan bisnis Desa Adat Kedonganan ini. Bila sudah selesai, diharapkan semua aktivitas ekonomi masyarakat adat Kedonganan bisa dilakukan di lokasi ini sehingga kekuatan ekonomi lokal bisa terus dipertahankan. Nah, semua program yang di Gedung Kertaloka itu akan dioptimalkan untuk keterlibatan kerama adat. Satu dari segi pecalang, yaitu pengamanan, yaitu pecalang. Kemudian dari supplier desa adat, supplier besi, supplier bangunan, supplier listrik itu dari kerama adat. Kemudian dari tenaga kerja, dari tenaga admin, tenaga logistik, dan juga dari segi pengamanan. Itu semuanya optimal dari desa adat. Semoga dalam 1,5 tahun ini proyek berjalan lancar. Kemudian Tenten Mat yang di sini bisa pindah lokasi ke tempat yang sebenarnya. Jadi akan menjadi pusat niaga dan juga pusat layanan kesehatan di Desa Adat Kedonganan. Pilot project untuk desa-desa adat di seluruh Bali. Inovasi berupa Tenten Kerama Adat ini merupakan kado ulang tahun ke-30 LPD Kedonganan Badung, terutama di masa pandemi COVID-19. Jika sebelumnya selama 3 kali LPD Kedonganan memberikan bantuan sembako kepada kerama adat terdampak COVID-19, kali ini tetap melakukan inovasi baru untuk membangkitkan sektor ekonomi rakyat. Selain itu, LPD Kedonganan tetap akan membagikan daging babi jelang Galungan mendatang sebagai program unggulan memberdayakan kerama adat yang telah dilaksanakan selama lebih dari 14 kali. LPD Kedonganan dalam tutup buku tahun 2019 silam membukukan laba hingga 9 miliar rupiah dengan aset lebih dari 400 miliar rupiah.